10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing, yang konsekuensinya aktualisasinya pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki pengertian yang berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Demikian pula dengan kedudukan dan fungsi Pancasila lainnya. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila, sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki banyak kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dan nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan adalah ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia, serta
karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut von Sagifny, bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan ataupun kontra dengan Pancasila, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Dan Pancasila merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku, dan sikap mental bangsa Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur, yang merata, baik materi maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Karena pada saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 8 Agustus 1945 pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur atau Pancasila tersebut. Kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Kesepuluh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila.